Hai, selamat datang di podcast Kekoreaan. Episode 2 kolaborasi kita bareng sama Korean Cultural Center Indonesia. Ada K-Influencer juga dan Korea Creative Content Agency di podcast Hallyu Series 2025. Kalau kamu belum dengerin episode pertama, stop dulu di sini, dengerin dulu episode pertama ya, biar tahu kemarin kita bahasnya apa aja sih. Karena yang kali ini nih topiknya agak sedikit jelas gue akan roaming sih, tapi gue akan mendengarkan pemaparan dari teman-teman di sini. Enggak roaming banget sih ya. Nah, di episode sebelumnya itu kita ngebahas K-pop. Nah, sekarang ini kita mau ngebahas soal buku dan K-literature. Ini sebenarnya kalau di kekoreaan emang bukan hal yang selalu dibahas, tapi kita pernah ngobrol sama penerbit Haru waktu itu, salah satunya di sekitar tahun 2019, I guess. Itu waktu kekoreaan masih berada di bawah Company K. Kita pernah kedatangan penerbit Haru buat bahas soal buku-buku Korea ya, buku-buku Asia sih lebih tepatnya waktu itu. Nah, kalau misalkan teman-teman Koreaan pernah dengar podcast gue yang satu lagi, podcast Ngedrakor, itu juga kita juga pernah ngobrol sama penerbit Haru. Nah, sekarang kita mau lebih dalam lagi nih soal K-book dan juga K-literature sama para K-influencer dan juga Kak Wiji dari KCCI. Selamat datang di podcast Kekoreaan. Hai. Halo. Walaupun mereka sudah muncul sebelumnya, kita kenalan lagi ya. Buat yang mungkin gue pengennya yang ini aja deh, nontonnya yang K-literature dulu gitu kan. Kita kenalan dulu dari sebelah sana. Oke. Halo semuanya, aku Lia. Aku K-influencer dari tahun 2023. Selamat datang. Lanjut. Annyeonghaseyo, aku Caca, aku K-influencer dari tahun 2025. Terima kasih. Dan ini yang punya rumah nih. Annyeonghaseyo, perkenalkan aku Wiji dari KCCI. Hey, Wiji, ada Caca dan juga Lia. Nah, kemarin pas di K-pop kita ngobrolnya sama Mbak Deborah tuh. Sekarang diganti nih posisinya sama Wiji ya. Sekarang kita mau ngomongin soal K-book nih. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi, aku pengen sedikit nanya sebenarnya teman-teman sejauh apa atau gimana kalian pertama kali terekspos sama literatur Korea gitu. Dari Lia. Kalau aku lupa tahunnya, mungkin sebelum tahun 2018 kali ya. Tapi sebenarnya waktu itu aku bukan tipe yang suka baca, cuma adik-adik aku yang suka baca. Dan salah satunya itu suka yang namanya baca buku terbitannya penerbit Haru. Right. Ya kan Korea semua kan. Ya. Waktu itu genrenya masih romance yang ringan gitu. Nah, aku pertama kali baca buku Korea, terekspos sama buku Korea itu dari adik aku. Oke. Kalau Caca gimana? Kalau aku panjang ceritanya. Sebenarnya aku tuh dulu nggak suka baca buku. Bisa dibilang aku lebih suka nulis daripada baca. Seanti itu aku sama baca buku. Nulisnya nulis apa? Nulis kayak fiksi? Enggak, yang serius-serius gitu. Puisi gitu ya. Ya, Curhat hati macam istri tersakiti enggak ya? Enggak gitu. Tapi gara-gara di tahun 2023 aku kan ikut kelas bahasa Korea. Saat itu aku semester 2 kelasnya online. Kalau aku kelas di rumah aku ngerasa nggak bisa nih aku harus keluar. Akhirnya aku cobalah kelas di Perpusnas. Kan kalau aku kelas di Perpusnas, perpus dong. Masa sih aku nggak baca buku gitu kan. Akhirnya aku coba cari-cari buku. Karena basic aku sendiri adalah orang psikologi juga. Jadi aku cari-cari buku yang emang relate sama psikologi. Akhirnya ketemulah buku judulnya I Want to Die But I Want to Eat Tteokbokki. Gitu. Akhirnya aku coba baca, kok seru. Akhirnya mulai dari situ aku coba cari buku-buku yang lain dan ya mulai terpapar K-lit tuh dari sana. Gitu. Kalau Kak Wiji gimana? Kalau dari aku tuh sebenarnya juga sama kayak Caca, nggak terlalu suka baca buku, terlebih untuk genre Korean nih. Tapi karena tahu membaca webtoon Korea duluan, jadi lama-lama ngulik-ngulik ternyata ada yang namanya K-literatur, terus terjemahan novel Korea ke Indonesia itu banyak banget. Dan ya sama juga kayak mau Lia, pertama kali baca novel-novel tuh ya dari penerbit Haru. Kayak mereka banyak nerbit ngebuka jalan buat memperkenalkan ya. Ya, terus akhirnya makin kesini makin banyak penerbit lain yang juga menerjemahkan novel-novel Korea ke Indonesia. Dan akhirnya sampai sekarang juga menyukai untuk membaca-baca buku K-literatur. Tadi kita sempat ngobrol juga pas sebelum rekaman, sempat ngebahas kayak dulu penerbit Haru punya banyak banget
buku-buku yang emang kayaknya ternyata kita semua terhubung dari buku-buku itu gitu, kayak Golongan Darah ya kan, dulu kan pas zaman-zaman kayak sekitar tahun 2009-an 2010 deh kayaknya ya, atau jelang 2012-an gitu. Kan itu lagi vibe, lagi rame banget, lagi hype banget pada saat itu, sebelum, kalau sekarang kan kita ngebahasnya MBTI gitu ya. Kalau dulu kan Golongan Darah segala macam. Terus sama juga aku pertama kali terekspos, mungkin expose pertamanya adalah si Golongan Darah itu, tapi yang beneran aku baca dan ngerasa relate banget sih Tteokbokki itu. Ini ada di sini nih bukunya nih, yang ini. Tapi ini versi bahasa Koreanya, yang mana cuman bisa baca, nggak tahu isinya siapa. Nah, itu ngomong soal exposure ke Korean literature atau buku gitu. Kalau tadi sempat dibahas sedikit tentang suka nulis juga, aku sebenarnya juga suka nulis fanfic gitu dulu kan. Karena kalau kita ngomongin soal Korea-Koreaan sama fanfic tuh kayaknya sesuatu yang udah bersebelahan-sebelahan banget tuh kan. Dulu aku pernah bikin fanfic, pemeran utamanya itu Donghae, Super Junior. Ceweknya itu almarhum Guhara. Terus cowok keduanya adalah Siwon. Selalu ya kalian ceritanya. Cari itu masih ada kayak di toko buku aku kayak gitu. Gak mau, gue malu. Jadi plotnya segitiga. Tapi pokoknya intinya si Donghae-nya mau mati aja gitu ceritanya. Nah, ini buku yang sesuatu yang mungkin kalau aku sebagai fans pop culture suka, tapi bukan sesuatu yang setiap saat aku lakukan gitu. Kalau kalian tuh sebenarnya sebagai orang yang suka baca buku, tolong kasih tahu ke aku gimana sih tipsnya biar nggak ngantuk. Itu pertama. Apa yang harus dilakukan kalau biar betah ini buat baca buku gitu? Oh, kalau dari aku sendiri ya, menurut aku itu sebenarnya subjektif, tergantung kesukaan genrenya setiap orang gitu. Karena kalau aku sendiri lebih suka yang pokoknya ada bau-bau fantasinya. Fantasi, ya, kayak gitu. Fiksi ya. Memang awalnya kalau setiap buku tuh kan kayak, apalagi fantasi ya, world buildingnya tuh agak ribet atau butuh imajinasi yang apa ya namanya? Kompleks. Iya, kompleks banget gitu. Energinya tuh kayak harus mengertinya tuh ya. Nah, itu sih agak beratnya di awal. Tapi pas udah ke belakang itu udah apa namanya? Makin terbiasa dengan ceritanya. Benar, makin terbiasa dan ngikutin. bahkan kayak ngerasa aduh jangan cepet-cepet tamat, cepet-cepet habis Mau lagi gitu. Ya kayak gitu. Kalau aku sendiri, sebenarnya yang namanya reading slump itu kan namanya reading slump ya. Oh, itu namanya reading slump. Iya. Reading We slump learn itu new things yang every day. dialami bukan hanya sama orang-orang yang jarang baca buku, tapi yang sering baca buku bisa tiba-tiba ngerasa nggak mau, capek gitu. Okay. Nah, untuk bisa balik lagi, kalau dari aku sih, aku biasanya baca buku yang tipis-tipis dulu, sama yang genrenya memang aku suka. Biasanya aku tuh, kalau aku pribadi aku sukanya yang mystery, crime, yang kayak gitu-gitu. Iya. Nah, aku coba baca dari situ sampai dapat hooknya, nanti pasti lanjut sendiri kayak gitu. Oke. Kalau Kak Weji bacanya hanggang kan pas ini yang serius gitu kan tentang Hanggang harus baca. Ada yang udah baca mungkin teman-teman. Kamu gimana? Kalau misalkan mengatasi reading slump itu gimana? Karena kayak aku merasa sebagai orang yang aku suka baca, tapi untuk meluangkan waktu bener-bener mengalihkan pikiran dari scroll TikTok tuh susah banget. Jadi Sekarang godaannya banyak ya, iya, apalagi harus baca gitu. Tapi ya kadang-kadang emang selesai sih satu buku seneng gitu ya, rewarding kadang-kadang malah dari situ. Tapi tetap aja baliknya mau buka TikTok mau bikin konten gitu kan pasti gitu kan ya. Godaan ya. lain. Kalau Wiji gimana untuk mengatasi reading slump? Kalau aku sebenarnya tipe orang yang baca buku itu tergantung sama sinopsis. Jadi aku baca buku itu harus tahu dulu sinopsisnya, ini tentang apa sih, kurang lebih apa isi bukunya tentang apa, baru kayak kalau aku tertarik sama sinopsisnya, oke deh aku mulai coba baca dan akhirnya ya udah menemukan asik sendiri gitu sambil baca. Nah, tapi ada juga beberapa orang yang malah justru nggak mau nih tahu sinopsisnya, pengen surprise-nya. Kalau di film tuh kayak gitu tuh, aku nggak bakal nonton trailernya, aku akan langsung nonton filmnya aja, biar nggak di spoiler gitu ya. Gitu. Jadi mungkin buat teman-teman yang kena reading slump mungkin bisa coba cari tahu dulu sinopsisnya apa, sehingga tertarik sama sinopsisnya, baru mulai coba baca fullnya. Benar-benar itu yang aku rasain juga waktu. Jadi sempat amang reading slump, terus tau-taunya tahu Almond. Almond. Nah, itu aku baca dulu dari sinopsis di belakangnya dulu, terus kayak tiba-tiba jadi penasaran. Ini gimana buku ditulis, pemeran tahunya kan
nggak bisa merasakan perasaan kan. Nah itu gimana cara pembaca bisa ngerasain perasaan kalau misalkan yang pemeran temannya Nggak aja nggak ada Itu aja udah hook itu jadi ya, itu jadi jadi kayak bikin langsung. penasaran gimana nih buku tereksekusinya gitu kan. Oke, Nah oke. itu dari situ. Nah, kalau misalnya kita ngomongin soal buku Korea atau K-literatur, kan recently ini ada satu penulis Korea Selatan namanya Han Kang, itu memenangkan Nobel Prize ya, Nobel Prize gitu untuk karya sastra gitu. Aku pengen tahu lebih banyak karena yang bikin aku penasaran tuh sebenarnya dari karya-karyanya Han Kang ini sampai akhirnya dia bisa mendapatkan Nobel Prize itu apa sih yang appealing dari karya-karyanya dia yang udah Kak Wiji baca? Untuk mungkin yang teman-teman tahu sekarang Nobel Prize untuk tahun 2024 Han Kang ini yang paling terkenal kan sekarang The Vegetarian. The Vegetarian. Terus Yang mana tuh ada bukunya itu? Yang ini ya? Yang ini. Ada Ya, di ini. ya The Vegetarian. Sama terus ini ada Human Human X. Kita bisa mulai dari Human X karena ceritanya itu berdasarkan sejarah. Jadi cerita Human X itu Han Kang menulis tentang suatu sejarah kejadian saat di Gwangju, Korea, ada cerita sejarah yang juga sebenarnya agak sedikit mirip dengan kelam dan juga mirip dengan Indonesia. Ini mungkin teman-teman bisa coba mencari tahu dan memulai membaca Han Kang dari Human X. Kalian udah pernah baca juga belum? Belum, tapi udah masuk Udah masuk. TBR. To be To be read. To be read. Termnya ada ya, beda Ada, sendiri ya, to be ada. read ya. Oke. Ada juga DNF. DNF. Do not finish. Do not finish ya. Siapa yang sering do not finish? Oh gitu. Oke, kita balik lagi ke Han Kang nih. Di kan momentumnya cukup besar ya Kak di dunia sastra Korea gitu untuk dia untuk mendapatkan Nobel Prize ini. Dan waktu itu KCCI pernah bikin event juga kan terkait sama itu. Boleh diceritain nggak tuh gimana respons dari mungkin ada pembaca dari Indonesia atau gimana, apa yang ditemukan dari event itu ketika pas Han Kang menang Nobel terus KCCI bikin event? Nah, karena ini juga kebetulan Han Kang menang Nobel Prize itu juga sebenarnya hal yang tidak diduga dari Wanita Korea sendiri. pertama Wanita ya? Korea pertama terlebih yang memenangkan Nobel Sastra Dunia dan ini menjadi prestasi yang benar-benar langsung menyorot dunia literatur Korea, membuka exposure penulis-penulis Korea lain, terus juga mulai judul-judul Han Kang yang lain selain The Vegetarian sama Human X tadi, itu juga ada The White Book dan sudah banyak novel-novel dia yang diterbitkan sebelumnya kan. Nah, itu juga mulai sekarang dari tahun ini juga mulai Orang bangkit tertarik kembali lagi ya buat ngebaca tertarik karya-karya lagi. sebelumnya gitu. Karya-karya sebelumnya dan juga karya Han Kang yang akan datang. Nah, fun fact juga menarik, Han Kang itu pernah nerbitin buku anak. Oh, ini ya. Yang ini bukunya teman-teman. Sempat lihat sedikit. Tadi Eh, aku sempat lihat ini salah satu buku Han Kang. Condong. Judulnya ya Condong Condong Komasonyo. Komasonyo. Ini genrenya buku anak-anak. Iya. Yang ini tuh pas buka ini karikaturnya gitu ya. Kayak Korea banget gitu ngerasanya. Ilustrasinya. Ilustrasinya. Nah, Sorry. teman-teman bisa melihat kalau penasaran Terima kasih nih bantuannya ya. di mana sih, coba cari karya-karya Han Kang yang dulu-dulu yang mungkin agak susah ditemukan di Indonesia. Nah, kalian bisa datang ke perpustakaan KCCI. Oh, nih kita akan ngomongin literatur secara general ya. Aku pengen nanya buat Caca sama Lia, menurut kalian berdua apa yang membedakan karya dari penulis-penulis Korea dengan karya dari penulis di negara lain termasuk Indonesia menurut kalian? Kalau aku sebenarnya tergantung genre ya. Tergantung genrenya. Kalau apa ya? Karena aku jarang baca buku dari negara lain juga. Kalau Indonesia tuh juga yang aku baca genrenya yang romance sederhana gitu. Right. Ya sebenarnya kalau untuk genre romance, buku-buku awal Haru yang terbitin itu kan rata-rata romance ya. Sebenarnya apa ya, nuansa kalau teen lit tuh kesannya kayak FTV gitu kan. Yeah, true, Nah, betul. kalau misalkan Korea itu kayak drama Korea aja gitu. Right. Kesannya seperti itu. Cuma kalau drama Korea kan ada bumbu-bumbu apa ya, bikin gregetnya gitu. Efek dramatis yang emang ditampilkan di layar gitu ya. Benar. Tapi kalau misalnya di buku tuh ya udah romance aja gitu. Dan ngebayanginnya pun jadi ya sesuai sama imajinasi kita aja, benar bebas banget. gitu ya. Jadi bisa bebas itu ngebayangin seberapa gantengnya pemeran utamanya. Right. Terus pas akhirnya itu diadaptasi jadi film kayak kecewa nggak? Kalau Korea sampai saat ini aku jarang kecewa sama adaptasi film sebuah novel ya. Oh gitu. Kayak So I Married the Anti-Fan itu kan
buku awal-awal penerbit Haru terbitin tuh. Nah, pas diadaptasi ya aku suka-suka aja sih, apalagi kan yang main kan Suyong SNSD kan gitu. Jadi menurut aku oke gitu. Fun aja, tetap bisa menangkap esensi funnya itu ya. Benar. Kalau Caca gimana? Kalau aku dibanding perbedaan, aku lebih ngelihat banyak yang mirip-miripnya. Oh gitu. Karena Korea sama Indonesia itu punya banyak nilai-nilai yang mirip gitu, shared value-nya secara budaya, secara sosial dan lain-lain itu pada mirip. Jadi buku-buku literatur Korea itu tuh bisa diterima secara dekat oleh pembaca Indonesia. Contohnya juga kalau misalnya mau ngebandingin, kita kalau misalnya nonton film horor nih, horor barat sama film horor Asia, kita bakal lebih takut nonton film yang Asia kan. Karena kalau barat tuh kayak hantunya nggak bakal muncul di Indonesia. Kalau yang Asia ini bisa muncul nih di kamar nih, bisa di sebelah kita nih gitu kan. Bener sama sih. kalau literatur juga kayak gitu. Oke gitu. Ya kalau kita ngomongin soal buku kan emang dari tahun ke tahun jumlahnya pasti banyak ya. Tapi selama ya mungkin bisa dibilang kayak 5-6 tahun terakhir exposure-nya lebih masif gitu ya. Apalagi mungkin Haru mungkin sebagai salah satu pionir lah bisa dibilang untuk nerbitin buku-buku Asia gitu. Tapi kemudian penerbit-penerbit lain yang lebih yang sebelumnya kayak Gramedia juga rilis misalnya kan, terus Grasindo juga rilis gitu. Terus beberapa penerbit lain pun juga akhirnya mengeluarkan buku-buku yang bernuansa atau mungkin dari penulis Korea gitu. Sebagai orang yang suka baca buku Korea, excited dong pastinya ya bisa akhirnya dapat banyak konten-konten baru nih yang bisa dibaca gitu. Kalau aku sendiri pertama kali terekspos itu sama si buku Topoki ini. Sebagai orang yang cukup open juga sama mental health gitu ya. Aku banyak bikin konten soal depression dan mental health juga. Ngena banget nih bukunya sama aku gitu. Sama satu lagi ada bukunya Haru yang judulnya 1 cm Diving. Itu juga aku suka banget karena conversation antara dua orang tentang mental health mereka juga gitu. Nah aku mau balik ke KWJ nih. Kan si KCCI selama ini juga pernah bikin event membaca buku bareng KCCI yang tadi kalau off record kayak mana acaranya lagi mana gitu. Gimana? Itu sebenarnya eventnya itu seperti apa sih? Kayak apa goalnya tadi itu apa sebenarnya? Sebenarnya goalnya kan untuk yang pasti tujuannya untuk memperkenalkan literatur kepada para pembaca Indonesia ini secara lebih luas. Dan dari acara yang berjalan dari bulan-bulan sebelumnya ada yang ikut kan ya di sini. Dari situ juga ternyata banyak masyarakat Indonesia yang juga ketertarikannya ada gitu ya. Dan juga ternyata genre yang mereka baca pun sangat beragam, nggak cuman tentang romance, ada yang thriller, terus kemudian ada yang bahkan puisi Korea gitu. Banyak juga yang tertarik dan sepertinya karena melihat antusiasme kita juga pengen sih mengadakan acara membaca K-book bersama KCC ini kalau bisa setiap bulan. Kalau ngomongin soal kayak literatur gitu ya, K-literature, agak sedikit susah. K-lit aja. K-lit singkatannya. Masing-masing punya ini nggak sih, punya genre favorit gitu, yang go to kayak misalkan hari ini lagi bosan pengen baca, tapi kayak oke, gue nggak perlu mikir, gue akan baca ini karena this is my favorite gitu. Caca ada nggak? Kalau aku selain yang tadi aku sebutin, aku suka misteri sama crime, aku juga suka magical realism. Jadi magical realism itu dia basically kayak slice of life, tapi ada bumbu-bumbu fantasinya. Jadi bedanya adalah sama fantasy. Kalau fantasy itu kan dia kayak bikin dunia sendiri ya. Sedangkan kalau magical realism ini dia tuh hidupnya di dunia kayak kita biasa gini, cuman ada kayak sedikit-sedikit yang heartwarming, yang menggugah hati lah kayak gitu. Nah aku suka baca yang kayak gitu-gitu. Contohnya tuh kayak Dalerget, toko penjual mimpi itu. Oke. Kalau aku sendiri, kalau Korea ya, K-lit itu masih beragam suka bacanya. Jadi nggak ada genre khusus, nggak ada spesifik. Dan aku lihat dari sinopsis juga apakah itu menarik atau enggak gitu. Kalau pribadi sukanya fantasi, tapi kebanyakan buku kan kalau fantasi manhwa gitu kan, ya kan kayak Solo Leveling ini. Tapi selain itu aku juga kalau K-lit suka misteri kayak bukunya Jong Yoo-jong. Ada yang aku suka tuh Chilnyo Nebam atau 7 tahun ke-8 judulnya. Dia
awal-awal pas baca world buildingnya atau pengenalan karakternya itu tuh emang agak sedikit membingungkan, agak bikin males baca gitu. Tapi untungnya aku bisa bertahan sampai di titik dimana itu bikin aku terus aja itu. Buku setebal itu bisa kelar hanya dalam 2 hari doang. Tuh, saking serunya. Aku pikir kan itu belum dijadiin drama kan, atau dijadiin film gitu. Kayak kepengennya lihat versi dramanya gitu kan, atau versi filmnya. Ternyata udah pernah dibikin, entah lupa aku film apa dramanya gitu. Oh, pernah ada Iya, tapi itu lama banget gitu, lama banget. Berarti ini termasuk karya sastra yang emang udah cukup, rilisnya udah cukup lama juga ya berarti ya? Iya, tapi kayaknya baru-baru ini belum lama kan diterjemahin ke Indo. Diterjemahkan ke Indonesia baru-baru ini. Oh, berarti buku yang kamu baca itu adalah buku hasil terjemahan tadi. Kok Kak Wiji apa? Aku selain novel nih, yang to go banget sih sekarang lagi mengulik tentang buku-buku Korea yang bertema self development, self improvement gitu. Kayak tadi kakak baca I Want to Die But I Want to Eat Tteokbokki. Nah, kan buku-buku self improvement itu bahasanya cenderung lebih yang mudah ya, lebih bahasa cenderung bahasa keseharian. Jadi untuk lagi pengen santai, nggak pengen baca berat-berat kayak novel berat gitu, aku selalu bacanya buku-buku. Tapi ini berat loh Kak sejujurnya. Kayak mungkin kalau pas aku baca ini lebih ke beratnya karena self reflectednya itu diajak mikir sama kayak, penulisnya. Maksudnya kayak Baek Se-hee itu ngajak kita buat melihat kehidupan dia, tapi di saat yang sama pun juga iya ya gue juga ngerasain itu lagi gitu. Ngerasa maksudnya kayak relate-nya bener itu sih yang bikin aku nggak bisa pas baca ini kayak aduh gue pengen tahu endingnya gimana. Kita ngebaca itu tuh kayak ngebaca gitu. diri sendiri. Iya, nah kadang-kadang tuh self dev itu yang bikin aku takut justru ngebaca buku gitu, karena apa ya kayak buku tuh bisa membuat aku menemukan atau menyadari sesuatu yang tadinya aku nggak tahu itu ada di aku gitu. Tapi pas baca ini, wait, ini kok kayak nyindir gue ya gitu. Ini kok kayaknya baru kejadian deh sama gue beberapa hari yang lalu gitu. Aku sempat ada baca buku, tapi bukan buku Korea, tapi ada buku salah satu penulis gitu yang emang dia tentang dialog antara satu filsuf sama muridnya gitu kan. Terus di obrolan itu obrolannya simple tentang kehidupan, kayak gimana kita menjalani hidup sehari-hari, menjalani tentang kayak tugas kehidupan kita tuh apa sih gitu, kayak gimana harusnya kita berhadapan dengan manusia dan segala macam gitu. Pas baca ini jadi kayak gue kok jadi kayak ngerasa disakitin gini ya, karena literally ngejelasin kehidupan gue ini, padahal sebenarnya dan itu nggak expect gitu. Kejutan-kejutan dari hal-hal seperti itu sering muncul nggak sih di kalian pas kalian baca, entah itu fiksi, entah itu kalau self dev mungkin aku yakin beberapa orang pasti akan terlihat kayak gitu ya. Kalau fiksi kan kadang-kadang karena bentuknya fiksi, tapi nggak menutup kemungkinan itu bisa reflected ke kita juga, karena pasti ada moral value-nya juga. Ada nggak sih kayak tiba-tiba momen, wah gila ini bener banget nih gitu? Kalau aku tentunya ada sih. Ya, Lia sama Pasti Caca. ada sih. Lia dulu deh mungkin. Okay. Kalau aku ya kalau baca fiksi itu kan apa ya, walaupun terkesannya terlalu fantasi, yang aku suka kan karena fantasi ya, terlalu fantasi, tapi kan memang ada apa ya, di situ masih ada nilai-nilai kehidupan atau karakter manusia di dalam situ gitu kan. Selalu ada itu ya. Selalu ada kan. Jadi pasti banyak momen yang bisa bikin kita, oh gue bisa jadi kayak gini juga ya gitu kan, kayak gitu. Aku juga sih, aku tuh adalah penganut fiksi adalah fiksi, tapi fiksi berangkat dari kehidupan nyata. Gitu. Jadi memang setiap baca buku fiksi pun ada kejadian-kejadian yang entah aku pernah ngalamin atau mungkin suatu saat aku akan ngalamin, dan aku bisa belajar dari situ. Oh ternyata ada ya kejadian kayak gini. Oh ternyata ini bisa loh terjadi sama orang sekitar aku, tapi aku nggak terekspos sama itu di dunia nyatanya aku gitu. Tapi dari membaca buku aku bisa tahu, oh ternyata bisa ada kayak gini. Oh ternyata aku bisa tahu hal-hal yang di luar nalar aku gitu, yang tadinya nggak kepikiran kayak gitu. Self-reflected itu juga yang kayak jadinya ketika baca buku, selain takut, mungkin aku lebih ke yang kayak apa ya, kadang-kadang kita kan takut ya menghadapi kenyataan, atau mungkin kita takut kayak ngadepin diri kita yang sebenarnya gitu kan. Aku sebagai manusia denial gitu, kayak masa sih gue kayak gini, masa sih, tapi pas baca lagi kayaknya iya deh gitu. Nah aku tuh suka banget kalau pas baca buku tuh kayak malah bikin kayak gitu, self-reflectednya lebih dalam gitu. Kalau Kak Wiji dari Hanggang nih, kita ngomongin Hanggang lagi kan, topiknya tadi kayak dibilang ada 2 buku yang recent dan populer gitu.
yang mana yang menurut kamu yang paling bikin merefleksikan kayak mikir yang balik lagi ke kamu gitu loh? Ada nggak sih? Karena aku baru baca 3 karya Han Kang, baru Vegetarian, Human X sama The White Book. Aku sih paling ngena banget di diri sendiri itu justru The Vegetarian. Kenapa tuh? Karena sebenarnya untuk sinopsisnya sendiri ceritanya cukup simpel. Seorang perempuan yang dia nggak mau makan daging, tapi keluarganya memaksa lagi untuk makan daging, memaksa si perempuan ini memakan daging sampai akhirnya ada konflik-konflik antara dia dan keluarganya. Itu tuh justru menjadi cerita yang sebenarnya simple, tapi Han Kang bisa mengolah cerita itu jadi sesuatu yang sangat rumit dan juga membuat penasaran pembaca. Jadi kita tuh kayak dihadapin di suatu kejadian yang bikin kita, kenapa sih si perempuan ini tidak mau, dan juga kenapa keluarganya justru memaksanya sampai sebegitu kerasnya gitu. Sampai nanti pada akhirnya terjawab di akhir buku, namun itu rahasia ya. Jadi teman-teman yang penasaran bisa baca bukunya di KCCI atau buku The Vegetarian, sebenarnya sudah banyak terjual juga di toko buku. Jadi teman-teman bisa juga untuk memulai membaca karya Han Kang dari, kalau mau sisi yang lebih cerita yang depresif, depresif dan juga rumit, cara dia menulis itu sangat personal di The Vegetarian. Aku pengen nanya deh, kalau misalkan kita nonton drama kan ya gampang buat kita untuk kayak terpengaruh gitu ya, karena ada visualnya langsung gitu. Tapi sebenarnya buku tuh strong banget, karena dari zaman kayak aku baca Harry Potter pun kayak aku ngerasa aku bisa nih merasakan tenggelam dalam fantasi ini gitu. Somehow bahkan sampai yang kayak ngasih impact langsung ke diriku sendiri gitu. Ada nggak sih buku-buku yang kalian baca itu yang kayak impactnya bahkan sampai sekarang nih kalian masih berasa gitu, masih yang kayak entah itu fantasi, entah itu kayak misalnya fiksi gitu ya, yang when you think about it kayak aduh gue nggak bisa move on nih dari adegan itu spesifik, kayak itu tuh meninggalkan bekas banget. Boleh dipikirin dulu sih. Kalau dari Han Kang ada nggak momen yang kayak gitu? Kalau aku itu ada di The Vegetarian juga sih. Salah satu salah satu chapter yang dimana akhirnya keluarga si perempuan ini masukin secara paksa perempuan ini ke rumah sakit jiwa. Itu bener-bener jadi di rumah sakit jiwa itu isi chapternya itu perdebatan justru pemikiran si perempuan itu sama keadaannya dia saat itu, kenapa dari sesimpel lo nggak boleh lo harus makan daging gitu ya, harus sampai makan ke daging masalah sampai akhirnya ke oke. Dan nggak, aku mendengarnya aja kayak gue stres sih baca ini. Kalau Caca sama Lia? Kalau aku dari buku Topoki tadi, aku lupa di Topoki 1 atau 2 ada satu chapter judulnya Bersama kalau nggak salah. Dan satu chapter itu full semuanya kayak merepresentasikan perasaan aku yang selama ini aku bingung. Dari itu. Gitu. Ya. Nanti kalian baca ya. Kayaknya aku bakal lihat lagi deh. Cari tahu. Karena emang ini sebuah memori yang powerful banget gitu, kayak dia nulisnya dengan sudut pandang langsung dia kan. Jadi pas ngebaca ini kayak aku gitu loh. Jadi pas ngebaca pun kayak aduh iya lagi gitu. Kalau Lia ada nggak, Lia? Kalau aku mungkin yang adegan buku yang benar-benar membekas itu di buku Almond, karyanya Son Won Pyeong. Sebenarnya itu udah chapter terakhir, udah jelang bagian abis, terakhir, menjelang terakhir, karena kan pemeran utamanya nggak bisa merasakan perasaan layaknya yang kalau kita anggap normal gitu, bisa ketawa, bisa sedih, nangis gitu. Right. Tapi pada akhirnya dia bisa menemukan sumber perasaannya dia gitu loh. Oh, oke. Ya, jadi menemukan melalui sebuah situasi, ya kalau aku sebut ntar spoiler gitu kan. Sebuah situasi yang jadi pukulan buat dia, yang mendobrak perasaannya dia sendiri gitu. Oh, akhirnya kayak this gitu. is the moment dia bisa menemukan perasaan. Jadi tuh buku Almond tuh dibuka dan ditutup sama kalau di awal tuh si pemeran utamanya ini
dia melalui sebuah tragedi, tapi kondisinya dia masih nggak bisa merasakan apa-apa. Jadi Padahal dia pun nggak tahu ini tragedi sebenarnya benar. gitu ya. Jadi kayak orang-orang pada teriak-teriak, dia diam aja ngeliatin gitu. Right. Sedangkan aku yang baca juga kayak gregetan gitu. Ketar-ketir ya yang baca ya. Aduh kasihan banget sih lu nggak bisa ngerasain gitu. iya. Tapi pas di belakang akhirnya dia bisa menemukan air matanya dia gitu. Itu tuh aku kayak apa ya, bikin Lega. iya kayak Oh, wow. bikin buku itu tuh kayak ngerasa apa ya, akhirnya Iya. gitu. Nggak, itu personal banget buat aku karena well this is out of topic tapi nangis itu privilege loh sebenarnya. Like bisa merasakan feeling apapun menurut aku itu privilege banget, terutama nangis gitu kan. Dan it's really hard ketika perilisan emosi itu putus atau nggak normal karena sesuatu gitu. Dan mungkin kalau misalkan kita ngebaca atau kita diceritain kayak mungkin nggak terlalu lah bisa nangkep ya, tapi kalau udah sampai di titik kayak gitu ya, ada orang yang seperti itu, gitu kayak waduh itu sedih banget sih. Aku merasa jujur sekarang aku lagi nggak bisa nangis anaknya, jadi kayak butuh ada sesuatu yang Kita bisa nangis nangis ya, buat nangis bisa bisa itu ya. Bisa coba baca almond. Iya. mungkin ya itu bener ya, karena kayak tadi aku bilang kayak nangis tuh sebuah privilege ketika kita nggak bisa mengeluarkan emosi secara natural. Terus gue harus ngapain dong untuk kalau gue sedih terus gue harus ngapain gitu, terus mainin alis atau gimana nih gitu kan. Maksudnya kan kita butuh nangis ya, tapi ternyata reaksi tubuhku terhadap sedikit emosi ternyata udah berbeda gitu. Jadi kayak aku bukan nangis tuh sebuah privilege. I think I'm gonna read that book ya. Dia bisa menjualnya ke aku dengan baik. Nah sekarang aku pengen nanya ke Caca sama Lia, tugas kamu sudah selesai ya. Caca mau Wiji nih, tolong jual ke aku karyanya Hanggang supaya aku sebagai orang yang belum pernah baca mau baca. Tapi kan tadi kamu udah sempat cerita soal The Vegetarian yang Human X. Nah, rekomendasi buat pembaca awal Hanggang di Indonesia, kenapa aku bilang Human X agak relate dengan Indonesia itu juga karena Human X itu bercerita tentang latar belakang sejarah kejadian di Gwangju. Itu ada juga based on filmnya, Kak. Kalau teman-teman pernah nonton dulu The Taxi Driver yang ada reporter Ri Junyol sama Song Kang Ho yang main. Iya. Iya kan? Yes. Ya, Terus ada yang ada reporter reporter dari luar yang iya, meliput kejadian. Nah, itu tuh sebenarnya secara garis besar juga novel Human X itu bercerita tentang kejadian itu, namun dari sudut pandang si para mahasiswa. Jadi para mahasiswa ini harus berperang dengan para tentara dan pemerintahnya sendiri. Terus bagaimana mereka harus bertahan hidup dan juga mereka pengen keluar dari Gwangju itu. Karena sudut pandangnya mahasiswa jadi agak sedikit sadis ini, banyak sadisnya karena ini ya emosinya itu lebih ya daripada filmnya keluar gitu ya. Caca? Kamu mau ngejual satu buku apa di episode ini supaya aku bisa baca? Buku ini. Udah pernah baca belum? Belum baca tapi tahu filmnya Gongyu. Tapi udah nonton filmnya? Belum. Belum ya. Jadi aku sebenarnya juga agak-agak lupa karena udah lama banget baca buku ini. Tapi seingat aku dari perasaan yang aku baca saat itu adalah aku kesel. Kenapa? Karena pemeran utama dari buku ini kan adalah Kim Ji Young ini kan, perempuan. Dia adalah seorang ibu dan dia tuh hidup di dalam lingkungan yang sangat patriarkis. Terus juga jangankan itu, dia sebagai manusia aja tuh nggak diperlakukan dengan baik gitu. Lingkungannya tidak memperlakukan dia sebagai manusia. Jadi setelah baca buku ini tuh aku kesel karena itu terjadi di sekitar kita juga. Right, yeah. Gitu. Bener banget. Yang tadi kamu bilang juga kayak budaya, latar belakang budaya di Asia tuh kayak tadi kayak masalah hantu dan segala macam itu tuh mirip-mirip gitu. Jadi kayak feelingnya pun jadi gampang buat nyatunya ya. Iya, makanya keselnya tuh kerasa banget baca buku ini. Karena ini terjadi di sekitar kita juga gitu masalahnya. Apalagi di Indonesia juga banyak jujur. Iya, kalau itu sih nggak usah ditanyain lagi ya. Ini harus banget dibaca untuk mengerti bagaimana perasaan wanita hidup di tengah-tengah lingkungannya seperti itu. Yes. Tapi iya sih, buku Kim Ji Young itu aku nambahin ya. Ketika baca buku Kim Ji Young ini, aku juga melihat di dalam diri Kim Ji Young tuh ada aku, ada mama aku, ada nenek aku. Right. Kayak gitu. Representasi semua perempuan yang pernah ada dalam hidup kamu gitu ya. Karena generational traumanya berasa coy. Iya. Aku suka tuh tipe-tipe yang kayak gitu, yang kayak makanya kalau nonton drakor kalau udah ngomongin kayak Tangerines gitu misalnya kan ngomongin itu kan
ini generational traumanya berasa banget nih kan dari Esun ke Gemyong gitu, maksudnya kan kayak aku suka sih tipe-tipe gitu. Oke. Tadi yang Almond siapa yang nulis? Son Won Pyong. Son Won Nah, Pyong. ada juga buku Son Won Pyong lainnya, ini dia Tube. Ini. Ya, ini tentang juga apa nih? menarik, yang ini bercerita tentang seorang yang menemukan kegagalan terus akhirnya dia bisa bangkit dari kegagalan, terus tapi di ceritanya gagal lagi, Tapi gagal dibilang lagi. bangkit sih enggak ya? Ya, Dia pada akhirnya lebih gagal ke dan berdamai gagal dengan dan kegagalan. berdamai dan mencari opportunity lain, tapi gagal lagi. Cerita tentang jatuh bangun Ya, seseorang. jatuh bangun ya, benar. Jatuh terus pokoknya. Jatuh terus. Kayaknya ini terus Kim Ji Young sama Almond itu kayak kan gue baca. Yang lain rekomendasinya udah dicatat kan ya? Nanti bisa langsung dibacanya di Perpus KCCI ada. Boleh datang ke sini. Oke, tadi kan kita udah ngomongin beberapa buku yang udah diterjemahkan nih ke bahasa Indonesia kan, kayak Kim Ji Young tadi ada, terus Hanggang juga ada kan ya versi Indonesianya. Sebenarnya ada nggak sih lembaga yang menangani masalah penerjemahan untuk literatur Korea ini ke bahasa Indonesia atau bahasa apapun? Nah, di Korea itu ada yang namanya LTI atau Literature Translation Institute di Korea. Jadi itu lembaga di Korea yang emang tugasnya untuk mengurusi permasalahan translation pengalih bahasaan, misal dari ke Indonesia ataupun ke bahasa Inggris atau bahasa-bahasa lainnya. Itu dinaungi di dalam lembaga itu, dan juga mempromosikan gitu literatur Korea ke seluruh dunia. Dia juga ada digital library-nya juga betul. ya. Ada digital library yang bisa teman-teman akses secara Free access gitu ya. di www library.ltikorea.or.kr. Nanti aku tulis di layar, bisa dilihat ya. Nah, ini kayak bisa dibilang pusat literatur Korea lah ya, bisa dibilang, karena bisa diakses dengan gratis, bentuknya digital juga, ada novel, ada jurnal, ada juga majalah. Ada ini nggak pengalaman soal LTI ini? Pernah, tapi aku ngelihatnya dari sudut pandang pengguna sosial media ya. Jadi itu aku pertama kali tahu LTI Korea ini waktu itu iseng nemu kontes bikin cover novel. Novel Korea, tapi waktu itu ada 3 buku apa berapa buku yang dikontesin. Dan aku ikutan. Salah satunya tuh novel School Nurse An Eunyoung. Iya, Nah, School itu. Nurse File. Nah, itu aku ikutan lomba itu. Jadi kan follow Instagramnya juga kan. Nah, ternyata tuh LTI itu nggak cuma, aku pikir awalnya kayak semacam Instagram isinya kontes-kontes doang gitu. Iya, tapi ternyata itu tuh lembaga khusus yang memang pokoknya terkait literatur, mau itu translasi atau pemilihan cover buku, itu tuh kayaknya mereka nunjukin juga gitu loh. Kayak gitu. Jadi itu menakjubkan sih menurut aku, sampai Korea bisa bikin organisasi khusus yang merangkul K-lit segitunya gitu. Buat jadi dikumpulin dalam satu wadah gitu ya. Benar. Tapi kalau misalkan kayak gitu ada event-event KCI itu terbuka buat umum juga kan? Iya, selalu terbuka buat umum. Nah, kebetulan di bulan ini kita ada event nih teman-teman. Event menerjemahkan sastra Korea ke Indonesia dan juga Indonesia ke Korea. Di bulan Agustus. Di bulan ini deadline-nya sampai bulan awal September. Nah, untuk detailnya nanti teman-teman bisa langsung lihat di website dan juga Instagram KCCI. Betul. Nah, kalau misalkan nanti mampir ke websitenya, di situ juga bakal ada survei Korea literatur yang kamu paling suka itu apa sih? Bisa sekalian diisi di situ ya. Dan pokoknya mungkin dari obrolan ini aku bisa nangkap cara paling mudah untuk mengekspos diri dengan K-lit adalah dengan datang ke library-nya KCCI menurut aku sih. Itu kayak one stop, terus bisa banyak baca buku di saat yang sama. I mean, it's free anyway gitu kan. Jadi kayak come here guys gitu. Anyway, terima kasih buat Caca, buat Lia, buat Kak Wiji juga atas kedatangannya di episode kekoreaan hari ini. Yeay. Kita masih ada obrolan seru lagi di episode selanjutnya. Ini masih sama nih episode kolaborasi bareng sama Korean Cultural Center Indonesia, K-Influencer, dan juga Korea Creative Content Agency di podcast Hallyu Series 2025. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.